bersama aku Anya yang pastinya akan menemani kalian membahas tentang topik-topik hangat seputar anak muda. Nah, kali ini topik yang bakal kita bahas tentunya topik yang cukup unik dan yang pastinya entah asing gak asing lah di telinga kalian ya, yaitu bunglon sosial. Apa sih itu bunglon sosial? Nah, pastinya kalian bakal penasaran banget nih sama topik kalian nih, karena kenapa harus bunglon sosial? Kenapa hewan harus bunglon? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Bisa gajah, semut, kucing, kadal, yang lain banyak. Tapi kenapa harus bunglon sosial? Nah, tapi di sini aku nggak sendirian yang pastinya. Kalau aku ngomong sendiri kan kayak agak gila gitu. Jadi aku ditemenin oleh dua orang. Satunya ya pasti kalian akan bosan ngelihat mukanya karena muka dia terus yang muncul di YouTube Boom ini. Jadi ya pantengin aja terus. Tapi yang satunya ini adalah orang yang baru, wajah-wajah baru nih, yang tidak pernah muncul di peradaban. Jadi sembunyinya di goa aja terus ya kan. Nah, tapi sekarang kita memunculkan makhluk ini. Jadi kita akan melihat apa yang ada di dalam isi pikiran orang ini tentang bunglon sosial itu. So, kita sambut ini dia, Cari dan juga Tama. Heboh dong, heboh. Wow. Jangan kayak apa ya, santai. Wow. Ini bukan penghakiman pengadilan. Jadi kali ini kita akan bahas topik nih, unik. Tapi sebelum itu kenalin dulu dong diri kalian. Kan nggak mungkin Sobat Boom kita aja ngobrol kagak kenal. Ini gak usah kenalan. Dia udah lame soalnya. Iya. Oke, kalau kayak gitu. Kenapa jadi loading Kayaknya begitu? banyak yang mau tahu nama-nama aku. Ada sih sebenarnya. Oh, enggak ada ya? Oke. Langsung aja ya. Iya. Oke, nama aku ini Siapa? Ya lupa namanya. Siapa namanya? Oke, nama aku ini Tama. Tama. Gitu aja Tama gitu. Iya, Tama. Sama siapa? Gak ada nama kepanjangan? Ada sih sebenarnya, tapi terlalu panjang. Siapa tuh? Oke, nama aku Enggak dong. Oke, nama aku itu Anggiat Pratama Panjaitan. Oh, orang Batak nih, orang Batak Iya, ya. marganya Panjaitan, oke. Kayak si Luhut Binsar itu. Iya dong, Luhut Binsar Panjaitan. Iya, Nah, menteri. Iya dong. Lagi aku. Iya. Aduh, untung wawasan aku luas. maksudnya kalau enggak ini kan kayak kering. Oke, asal aku ini dari Sipirok. Tahu nggak jauh. Sipirok? Tahu. Wah, kota yang besar itu tuh. Besar banget. Iya dong. Sampai enggak ada di peta. Namanya doang ya. Ada di Pangenim. Oh, Enggak ada. Pangenim enggak ada di Oke, asal aku itu dari Sipirok. Oke, Sipirok. Ya, kebiasaan aku Sipirok dia mananya, Kak? Tapanuli Selatan lah Oh, pastinya. tapi Sipirok. pernah ke Sipirok ya sama nanya? Oh, Pernah ya? iya. Oh. Ya, Nggak rumahku pernah sekitar OTW situ lah. Pastinya tidak jauh, oke? Oke. Jadi kebiasaan aku itu Padahal belum ditanya. Oh iya. Belum ditanya udah ngomong nih. Gak apa-apa. Lanjut. Oh. Biasanya apa? Gak apa-apa. Oke. Biasanya ngapain aja nih Bang? Biasanya ngapain aja nih? Iya. Biar gak apa-apa. Oke, apa ya? Aduh, Kan mampus. biar seru aja gitu, biar seru ya kan. Oke, kebiasaan aku ini ya sewajarnya lah sebagai semana usia aku itu ya Ya, kenapa Berkuliah usianya? lah. Oh, Kuliah. kuliah. mahasiswa di STTE. Di STTE. Yes. Oh, biasanya kalau jadi mahasiswa STTE itu kan ada nih, ini sibuk di pelayanan ini, sibuk pelayanan. Nah, lu ngapain? Aduh, terlalu apa ya namanya? Terlalu jauh ya pembahasannya itu. Jauh Aduh. ya? Ya ada sih sebenarnya ya. Ada, Tapi Ya pasti ada nggak sih? Orang Nanti sibuk aja nih deh. keliat. Oh, nanti aja dibahas. Oke, Oh, kita bahas dulu apa yang Ini antara ada dan tiada. Oke. Oke, yang ini nggak usah dikenalin lah ya, karena udah bosan kayaknya Sobat Boom yang nonton, yang lihat, yang kayak ya nih orang ini lagi, itu kenapa nggak ada yang lain apa ya? Ya bagaimana makanya. gitu. Ya udah, ini emang pembahasan kali ini teman-teman Boom, ini cocok banget sama mereka berdua. Jadi yang pastinya relate dan pasti akan kita kupas tuntas sedalam-dalamnya. Dan kalian harus pantengin terus ya. Oke, karena kita udah perkenalan, kita akan masuk ke topik, tapi sebelum itu kita Kenapa? Udah. Iklan nih bos. Maaf. Kita buka dengan doa dulu ya kan. Biar dikasih hikmat sama Tuhan. Amin. Ya minta saudara Tama yang berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini ada kesempatan kami untuk berbincang-bincang membahas tentang apa itu bunglon sosial. Tuhan berikan kami pengertian, pemahaman supaya kami dapat mengerti, kami dapat menjelaskan kepada teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, in doa kami dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke.
Kali ini aku bakal bahas sama kalian itu bunglon sosial. Nah, sebelumnya aku pengen tanya dulu, kalian udah pernah dengar belum sih istilah bunglon sosial ini? Siapa dulu deh. nih? Ya, Oh, Tama. aku dulu ya. Kalau aku sih pernah ya dengar bunglon sosial, tapi ya Update banget ya. Gila, wow, gile. jangan Padahal gitu nggak dong, pegang jangan HP gitu kan? dong, jangan Padahal gitu dong. STT nggak ada HP gitu. Ya, jangan Keren, gitu keren, dong, keren, jangan keren. gitu dong. Walaupun kita nggak punya handphone kan pengetahuan kita nggak di apa namanya? stuck gitu ya. Kebiasaan Nggak di kita aja. nggak diapain dong, nggak dibatasi diapain. dong. Oh, iya, Kita masih diberi kebebasan kan? Iya, benar. Ya, aku pernah dengar sih istilah ini, tapi ya karena cuma dengar doang, nggak ada orang yang jelasin. Oh, Jadi cuma ya, tahu aja gitu. iya. Emang kamu mau cari tahu kak? Pengen sih, tapi orangnya nggak ada. Nah, jadi saya nunggu. Orangnya nggak Gimana ya? Iya, iya, nggak. Aku itu nunggu Kira orangnya bunglon sosial tuh orang loh. Emang maksudnya? yang ngejelasin tentang itu loh. Oh iya. Oh, yang ngejelasin. Oke, Yes. oke, oke. Ya, itu dia. Berarti udah familiar lah ya. Ya, tapi udah denger ya, udah. Tapi betul. belum terlalu Dalam pasti lah. dalam Ah. artinya apa. Kalau lu sendiri? Kalau aku beda sama Wow. Tama. Belum aku nggak ada jawab. Aku belum jawab. Aku belum jawab. Oke. Beda sama Tama. Tama kan orangnya pengetahuannya ini luas banget kan. Luas banget. Tapi isi otak Iya gila keren. Kalau aku baru dengar sih. Aku Baru baru dengar dengar ya? Baru dengar. berarti bunglon belum sosial. belum sebelumnya nggak ada tuh istilah Nggak ada bunglon tuh, nggak ada, sosial nggak ada. yang muncul di otak. Nggak ada. Nggak. Tapi hewan bunglon tahu. Tahu, kan? bejutan tahu, bejutan tahu. Ya, Iya. nggak Ya kan? tahu. Iya, gitu kan. cetek banget pengetahuanku berarti dong. Kirain. Nggak apa-apa. Tapi kalau dari katanya lah nih, katakan bunglon sosial, ada bunglonnya ada sosialnya. Kalau misalnya kalian tangkap secara harfiah lah, secara katanya aja dulu. Menurut kalian apa sih bunglon sosial tuh? Menurut kalian dulu deh. Dari katanya ada hewan bunglon ya. Bunglon tuh ciri khasnya apa sih? Kita kerja sama aja ya, jawabnya ya. Kita berdua. Oke, Tapi kita jangan sama-sama ibit ya. ya, mohon maaf. Enggak ibit. Iya, Mirip-mirip lah, ya kan? Mirip-mirip ya. Kalau bunglon tuh apa Tam? Bunglon? Bunglon Itu apa? hewan. Hewan. Iya Hewan. dong. Jadi bisa jadi. Ya tuh. Ya, hewan. Hewan yang gimana, Tam? Bunglon. Bunglon tuh- Tahu cicak nggak? Cicak. Tahu. Ada tahu nggak? Tahu. Nah, kayak gitu. Awalnya merayap. Iya benar. Terus biasanya Apalagi apa? Ini gua belum nulis pusing nih. Ini dong lebih ini Tam. Lebih apa Yang tuh? lebih ciri khasnya Iya. bunglon biasanya apa tuh? Ya. Sepengetahuan aku nih ya. Ya. Bunglon itu tuh ada keunikannya tuh. Apa tuh? namanya? Bisa berubah warna Ah, tuh. iya. Jadi dia bisa nyesuaiin nih. Kalau dia di apa namanya? Nempel. Lingkungan yang kayak di dedaunan, Iya. dia bisa jadi warna hijau. Oh, hijau. Kalau dia di tempat warna apa namanya? Warna merah. Dia jadi warna merah. Nah, pokoknya bisa lah nyesuaiin warna dia, nyesuaiin tubuh dia itu. Berubah-berubah gitu Keren warna. sih, keren. Oke, sekarang sosial. Sosial itu apa ya Tam? Aduh. Sosial. Yang sebenarnya ya, apa sih? Kok jadi si itu yang nanya gitu? Oh ya sosial tuh sosial. Sosial. Ini. Apa? Ya, Ya, apa? interaksi lah ya. Interaksi. Jadi kalau digabungin Tam, Jadi jadinya Tam Jadi, satu, satu, dua, dua, tiga. Orang-orang yang Orang. cara berinteraksinya suka berubah-ubah gitu mungkin. Itu Ngangguk-ngangguk kerjasama yang baik Tam. tos. Ya, makasih ya. Oh iya, Oke. Nah, benar sih kalau yang kalian bilang berubah-ubah, benar. Tapi di sini aku mau kasih tahu arti yang sebenarnya dari bunglon sosial. Oh salah kita tahu. Enggak salah. Oh, nggak salah. Benar. Cuman aku mau kasih tahu yang lebih pastinya aja. Jadi bunglon sosial tuh di mana? Ini ya buat sobat boom juga. Di mana kita itu cepet banget beradaptasi dalam suatu interaksi sama orang lain gitu atau dalam lingkungan. Dan itu kita bisa berubah, benar tadi kata kalian, kenapa dinamakan bunglon ya karena dia berubah. Jadi di mana lingkungan itu, kita misalnya di lingkungan STTN ya kita jadi ikut-ikutan orang-orang yang di STT. Tapi kalau kita di luar sekuler kita juga ikut-ikutan Oh. ya orang-orang di sekuler. Jadi kayak kelihatan baik gitu ya, tapi padahal Iya, kelihatannya aja, wih ini kelebihannya bisa, Iya. bisa beradaptasi sama siapa Oke, aja, oke, bisa oke. beradaptasi sama orang lain. Tapi sebenarnya dia berubah-ubah. Dia memaksakan Dia enggak, dirinya ya. dia memaksakan dirinya. dia memaksakan dirinya. Gak jadi dirinya sendiri. Nah, tapi ajaib banget kan, maksudnya. Kok ada bisa, kok ada, Iya, kok ada orang yang kayak gitu menurut kan. aku Nah. sih kayak keren karena dia bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada. Tapi ini guys, yang bikin jadi apa ya, yang jadi masalahnya nih di bunglon sosial itu, masa iya dia berubah-berubah tanpa ada apa ya, kayak dipaksakan untuk misalnya nih kayak iya kesulitan, Kesusahan nggak lah ya, mungkin nggak ada kesulitan lah ya. kesulitan Iya pasti dalam pasti. untuk berubah-berubah gitu kan. Nah itu kenapa bunglon, itu kenapa disebut bunglon, karena ya berubah-berubah ngikutin lingkungan gitu. Nah jadi di sini aku mau kasih tahu nih kalau misalnya
gimana ya, bunglon sosial nih kasusnya. Aduh tolong dong itu. Gak tahu nih topiknya. Tolong ya, tolong. Yang di belakang. Please kerjasama. Mohon maaf ya, Sobat Boom. Kalau dia bingung kita juga bingung masalahnya. Gimana nih? Nah sekarang aku mau tanya nih, kalian coba. pernah gak sih masuk ke lingkungan baru? Kira-kira tuh gimana? Kalian pernah gak beradaptasi? Enggak mungkin kami nggak pernah beradaptasi sih. Tahu Pasti kan kalian pernah dong. diem di rumah mulu kan? Iya, bisa Tahu jadi. kita. Pasti. Ya Tam. Pernah gak masuk ke lingkungan baru yang bener-bener kayak bukan aku banget? Nah, pernah dong. Pasti pernah. Pernah Itu kan wajib namanya pasti. juga lingkungan baru Iya, kan? benar. Lingkungan Iya, baru berarti benar. sesuatu yang baru buat Iya. kita kan? Iya, Berarti udah pernah lah ya, udah pernah. pernah. Nah, aku mau tanya nih gimana kalian bisa masuk ke lingkungan baru gitu? Apakah kalian yang memulai kayak halo semuanya, aku Tama, aku Carin, kenalin gitu, kayak happy banget gitu pas masuk ke lingkungan baru kan? Atau kalian yang kayak diem, tunggu orang ada yang negur baru bisa open gitu? Atau gimana? Kalian? Kalau aku sih ya lebih ke arah tadi sih, kayak ibaratkan aku datang nih ke apa namanya ke Lingkungan baru? lingkungan baru nih. Misal contohnya pindah lah dari rumah ke tempat yang akan apa. Aku pindah nih, aku datang nih ke tempat apa namanya, jalan lah, seandainya jalan, contohnya jalan, ada lihat orang-orang tuh kumpul tuh, anak-anak seusia aku lah kan. Aku pasti bakalan niat itu mau gabung. Tapi ya Bisa. karena Masih baru gitu sulit lingkungan lah, baru, sulit. Jadi kayak seolah-olah aku memaksakan mau gitu ya? mau masuk nanti dikira sok asik kan, contohnya Iya. gini-gini. Hai teman-teman gitu-gitu. Boleh gabung nggak? Kayak, Apa Iya. takutnya dari gitu. Jadi ya aku kayak iya. kamu tuh tadi. Ya jalan aja, bodo amat ya, tunggu orang itu nyapa ya aku nyapa balik. Jadi Oh, berarti orang itu gitu ya? nyapa, Lebih ke gitu orang itu, ya? orang itu nyapa baru aku nyapa. Kayak gitu sih. Oh, oke. Kalau lo sendiri, Car? Kalau aku lihat situasi dan kondisi Oh, sih. berarti ya udah Lihat gua orang. tebak sih kalau lo pasti Iya, makasih ya, tergantung. makasih. dia kayaknya emak gue deh. Ngerti banget. Nggak, kalau Nggak misalnya aku apa-apa enggak, gimana? Gimana? Langsung, Iya, jadi- I'll be back. Oke. Oh iya, lebih lihat orang sih. Kalau misalnya orangnya diem pasti aku yang ramein. Tapi kalau misalnya orangnya rame, paling aku yang nyesuaiin aja sih. Di lingkungan baru nih? Iya, di lingkungan baru. Yang belum kenal sama sekali orangnya? Iya, aku bisa kayak gitu. Tapi buat yang bisa akrab sokap banget itu waktu sih menurutku. Aku nggak bisa langsung yang kayak, maksudnya buat mulai pertama aku mau Bisa. buat kayak siapa namanya gini-gini asik-asik gitu. Awal-awal doang bisa. Tapi nanti lama. Tapi buat bisa akrab banget itu pasti lama Tergantung respon banget. lah ya? Iya, tergantung respon. Itu lama banget pokoknya. Gitu sih. Oke. Berarti ya kalian pernah lah ya, bahkan sering bisa dibilang ya, masuk ke Iya. lingkungan baru. Iya. Nah, bisa ya. Nah sekarang aku mau tanya nih, gimana sih cara kalian atau, oh enggak deh, pernah nggak terbesit di pikiran kalian kalau kalian tuh harus diterima nih di lingkungan baru ini? Kayak aku udah contoh kan kayak kamu nih Tama, dari Sipirok pindah ke Tanjung Enim, pasti kan kota yang belum pernah kamu dengar bahkan Betul. kan, belum pernah kamu dengar, terus belum pernah kamu datangin, terus kamu masuk ke Tanjung Enim, pernah nggak terbesit di pikiran kamu kayak, aduh aku harus nih diterima di lingkungan ini karena aku mau kuliah di sini? Pernah nggak kayak aku harus diterima pokoknya di lingkungan ini? Enggak sih. Kalau kayak gitu enggak sih. Oh, enggak ya? Ya Serius? gimana ya? Enggak pernah. Contoh. Kalau itu ya kalau seandainya berpikiran kayak tadi tuh, aku baru datang baru nyemplung nih ke apa namanya? Ke nyemplung. dong, jatuh ya. Kasihan. Nyemplung nih kan. Nyemplung ke tempat yang baru nih. Contohnya ke Tanjung Enim nih. Ya ngalir aja gitu, ngalir. Ya karena Aja. biasanya ngalir. Secara otomatis itu pasti ada apanya lah. Apa namanya? Apa? Kayak Akan dekat dengan Waktunya, sendirinya orang-orang itu. ya tanpa kayak, weh, Harus. misalnya ada kumpulan orang nih, ada kumpulan orang lah, anak-anak muda kan. Aku nggak akan berani untuk datang sama mereka itu. Kayak bilang, hai, nama aku gini, hai, ngapain, nggak sama anak muda nggak seberani itu. Tapi kalau mereka yang duluan negur, Nah, terus nanti berjalannya waktu, aku negur, pasti baru mereka akan esoknya, terima. Pasti iya. pikirannya gitu ya, pasti Iya. akan diterima dengan sendirinya tanpa Iya, ada betul. usaha dari kamu ya Tam. Lo sendiri
Ada, iya. Iya beda banget dari Tama. Sebenarnya awal sebelumnya aku gak pernah mikir kayak gitu. Maksudnya aku harus diterima di suatu tempat segala macam. Tapi waktu masuk di sini tempat ini sangat berbeda ya teman-teman. Wow. Jadi jadi rasa harus diterima itu ada banget dan itu besar malah. Maksudnya kayak karena waktu masuk di sini pun sebenarnya aku nggak mau yang terlalu nampak dan terlihatan. Tapi ternyata orang-orang di sini memperlakukanku beda. Jadi aku harus kayak wah aku mau tidak mau bisa nggak bisa aku harus diterima itu sih. Makanya kayak gitu. Berarti ya karena pemikiran itu muncul karena respon orang duluan ya, iya. bukan karena yang kamu pengen lakuin duluan. Oke. Nah, karena tadi kan nggak ada, terus ini ada lah terbesit pemikiran kayak gitu. Nah, kira-kira gimana sih usaha ini kan karena nggak ada ya, kita tanya berarti Sarin ya. Usahamu Rin buat bisa diterima itu bagaimana di lingkungan baru, usaha lah. Yang bikin awal-awal aja dulu, awal-awal kalau aku lebih ke ini sih, aku sering banget ceritain ke teman-temanku, maksudnya bukan cerita sih, tanya saran gitu. Jadi kan semua orang punya warnanya masing-masing ya. Contoh aku merah, biru, hijau. Apa dah, mau dah ya, coklat misal. Ya. Nah terus aku apa tadi ya? Aku tuh warna apa tadi? Merah. Oh, biru. Oh. Merah, biru, coklat. Coklat. Ya aja. Tolong waktu ini. Oke. Aku misalnya aku tadi warna apa? Merah ya. Karena aku ngeliat, maaf ya. Karena aku ngeliat kayaknya warna biru lebih banyak yang tertarik deh. Banyak orang yang lebih suka sama warna biru. Aku jadi warna biru. Terus nanti kalau misalnya ada orang yang kayaknya lebih asik jadi warna coklat, dia lebih bisa didengar sama orang. Aku biasanya jadi warna coklat. Itu cara aku awal-awal kayak gitu. Di masuk sini aku kayak gitu. Maksudnya jadi aku nyesuaiin orang, maksudnya kayak ngikut orang. Jadi ya udahlah aku ini aja. Terus nanti banyak yang rame. Tapi cuma bentar doang. Yang asik aku cuma bentar doang. Karena mungkin ya karena aku nggak jadi diri sendiri. Iya, jadi orang kayak apa sih freak banget kayak gitu sih. Dan akhirnya aku jadi bingung ini sebenarnya aku warna apa sih kayak gitu sih. Gitu. Itu cara aku sih. Waktu itu enggak sih sampai. Kalau menurutmu Tam nanggapin ini kayak mana? Kayak dia yang harus ngikutin apa yang dia lihat ini orang bisa dilakuin orang gimana? Nanggepin Ya ini. mungkin sebagian gimana? Banyak lah orang yang udah ngelakuin hal sama ya, kayak yang ngelakuin sama. Oh berarti pernah ada juga selain Carin yang kamu temuin orang kayak gini? Pasti. Ya gimana ya? Pasti ada lah kesulitannya dalam dirinya. Contohnya nih, dia itu orangnya itu kayak pendiam. Sementara ketemu sama kumpulan anak muda gitu yang ya. sanguin, yang asal ngomong gimana lah, yang rame lah. Gitu, dia ketemu. Nah, dia nyoba nahan biar enggak ikut-ikutan. Tapi ya karena kumpul atau pergaulan di daerah dia tuh, di tempat dia tuh kayak gitu. Ya dia terpaksa ngelakuin itu. Contohnya terpaksa ya nih ada terpaksa. kata Dia pasti terpaksa ngelakuin itu ya. Biar Gimana? Terima di tempat itu. Gak mungkin dong. Teman-teman aku merasa dihakimi di sini ya, tolong. Jelasin aja kan. Iya, kan menanggapi. Ya, betul. Gak mungkin dong tiba-tiba kita orang baru nih. Kita masuk ke kumpulan orang-orang atau lingkungan lah, kayak lingkungan baru. Kita datang sama diri kita sendiri kan. Kayak tadi itu pasti ada orang yang gimana ya, memaksakan dirinya biar bisa cocok gitu ya, biar bisa masuk sama lingkungan baru itu. Berarti menurut kalian nih wajar nggak hal itu? Di awal mungkin wajar, tapi kalau terus itu enggak sih menurutku. Kalau Tam? Gimana ya? Dibilang wajar sih enggak, tapi dibilang enggak juga harus. Ya harus juga. dilakuin. Kalau enggak ya dia enggak akan bisa bergaul sama siapa-siapa. Pasti ada kesulitan dalam dirinya. Nah, nanti di topik selanjutnya. Konselor. Topik selanjutnya pembahasan kita selanjutnya nih Sobat Boom yang ada di rumah. Kita akan tahu ini sebenarnya wajar nggak sih hubungan sosial buat dilakuin untuk masuk ke lingkungan baru. Nah, aku mau tanya sama kalian. Kira-kira penting nggak sih? Kan misalnya kita mau masuk ke lingkungan baru nih. Penting nggak sih penilaian orang lain buat kalian di lingkungan baru itu? Opini orang tentang kalian waktu kalian masuk ke lingkungan baru itu penting nggak sama diri kalian? Siapa duluan nih? Tamat, udah Carin deh. Aku dulu, aku turun. Kalau idealnya enggak sih sebenarnya. Sebenarnya enggak. Tergantung orang sih. Tapi kalau misalnya menurutku
dirimu sendiri lah. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Tapi yang kelakuin ternyata iya. Berarti enggak terfikirkan, berarti itu kamu lakuin tanpa kamu sadar. Ya. Iya. Ya dong. Enggak. Gini. Sabar dong. Okay. Sabar dong. Okay. Awalnya tidak sadar, kemudian saya sadar. Terus saya langsung, tapi nggak bisa, gimana bilangnya? Aku ngerti. Dia nggak sadar kalau dia butuh penilaian orang, dan pada saat dia sadar dia nggak bisa berhenti dari hal itu. Iya. Nggak bisa berhenti untuk stop untuk dengerin. Bukan nggak bisa berhenti, bisa, tapi nggak berani. Kan beda kan? Nggak berani untuk stop. Berhenti, iya. Maksudnya buat kayak, ya udah nggak, kenapa sih harus mentingin omongan orang terus? Tapi nggak berani. Ya nggak berani buat ngambil langkah itu. Karena ya tadi ya, karena harus diterima itu tadi. Nah, harus gitu. diterima itu tadi. Ya berarti berkaitan lah ya. Yes. Penilaian orang lain dengan gimana lo harus jadi bunglon sosial ini. Kalau sendiri Tam? Enggak sih. Enggak pernah ya? Kayak ya udah bodo amat gitu kan, orang mau ngomong apa juga. Enak sih jadi orang kayak gini. Tapi jujur nih Tam, pernah nggak waktu orang nilai diri kamu terus kamu kayak apa tuh? Sakit bukan kesurupan, mohon maaf. Sakit gitu kayak. Bentar. Padahal aku nggak kayak gitu loh, tapi kok. Bentar aku ingat dulu. Ingat dulu. Kamu nggak mungkin nggak pernah, nggak mungkin. Ya, makanya aku ingat dulu di mananya nih. Iya. Pernah sih. Kalau yang kamu bilang itu pernah di saat kayak orang itu nganggap apa namanya? Aku itu orangnya ya. Kasih contoh. Contoh nih. Gimana ya? Aku itu ngomongnya kan kayak langsung dong, to the point, langsung belak-belakan ya? Tembak, bak, tembak. Aku cuma itu doang. Nah, tapi kalau langsung tembak. Stop. Nah, gini. Tolong ini aku bawa. bilang gini nih, cara nih jelek ya. Masih gitu. Langsung gitu tuh jelek. Nah, orang ada denger tuh kan. Terus orang bilang, ini si Tama nih orangnya kasar ya ngomongnya, nggak pakai hati, nggak mikir-mikirin, nggak lihat gimana ya. Kalau orang yang dikatain gitu tersinggung nggak terus. Nah jadi orang udah langsung bilang, padahal aku ngomong sama dia tuh ya karena aku udah tahu dia tuh nggak bakal baperan, dia nggak bakal. Nah tapi orang udah mikir duluan itu bahwasanya, wah si Tama nih kelewatan nih, nggak tahu nih. Sementara ya itu diri dia. Seandainya kalau aku ngomong ke dia tuh dia sakit hati, ya itu pribadi dia yang kayak gitu. Berbeda dengan kalau aku ngomong sama Carin. Aku ngomong sama teman-teman aku yang udah dekat, aku ngomong, weh gila, weh stres. Gitu orang itu ya udah biasa lah. Kau yang lebih stres gitu. Nah itu dia tuh. Nah, jadi dia nilai aku itu langsung, loh kok sampai kayak gitu penilaian dia gitu loh. Berarti sebenarnya bukan berarti bodoh amat, tapi mikirin cuma gak terima aja sama penilaian, gak terima aja, tapi abis itu ya udah gitu, terserah gitu ya. Oke, berarti satunya penting, satunya ya bodoh amat. Emang ini keren sekali narasumber kita ini ya. Nah sekarang aku mau kasih tahu kalian, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan tadi itu berhubungan erat banget sama bunglon sosial. Jadi kita bisa lihat ya guys, sobat Boom yang ada di rumah, sebenarnya yang menunjukkan bunglon sosial itu siapa di sini? Makasih ya. Dari awal aku udah curiga diundang ke sini ya. Aku permisi. Gitu. Nah, bentar. Apa sih? Kirain ada yang mau dibahas gitu kan. Ya enggak apa-apa, makan aja, enggak apa-apa. Makan aja enggak apa-apa. Santai. Anggap aja beli di Wasarda. Emang. Nah, ini berhubungan erat banget sama bunglon sosial. Nah, jadi ya dalam pemikiran dia ya dia harus diterima di lingkungan itu, sobat Boom. Itu kenapa bunglon sosial ini bunglon sosialnya akan sangat berusaha untuk mencapai ekspektasi lingkungannya. Orang lain. Jadi ya dia butuh penilaian itu tadi. Ya orang lain ngomong harus lo harus harus aktif ya segala macam, padahal orangnya pasif. Tapi biar diterima tadi ya dia harus aktif. Ngomong aja yang penting aktif gitu. Tapi enggak kayak gitu loh, enggak kayak gitu. Ini contoh. Kan kok merasa terhina ini nih. Ya emang gini-gini nih. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian. Ayo, apa tuh? Pak? Iya. Iya, kelewatan Pak. Kelewatan Bos. Nah, jadi apa nih? Bunglon sosial ini kan orangnya suka berubah-berubah banget nih, ya kan?
seperti yang kita tadi ya lihat tadi kayak seperti analogi yang udah dicontohin sama Cari tentang warna yang dia harus ikutin warna orang. Terus di sini juga aku mau kasih tahu kalian misalnya gimana sih kalau kita bicara tentang misalnya nih orangnya kita hidup di lingkungan orang kaya nih, ya kan? Jadi mau dia nih orang biasa-biasa aja. Misalnya aku nih, Tama orang kaya. Iya Tam, Amin. iya apa Tam? Oh iya. Amin. Berarti Nah, enggak. aku orang biasa-biasa aja, Tama orang kaya. Tapi karena biar bisa eksis sama dia juga, ikutan dilihat orang kaya, aku harus memenuhi ekspektasi lingkungan dia. Dengan cara ya aku ngelakuin segala cara untuk biar aku terlihat kaya. Mulai dari gaya hidup, cara bicara. Biasanya kan kalau orang yang kaya kan ngomongnya kan ai. Enggak? Ai. Sih enggak gitu ya. Iya. Iya kan? Benar. Iya. Nah, tapi karena kita nggak biasa, ya udah kita ikut aja gitu. Ya, sih Tam kayak apa Ai, gitu. ai. Geli nggak sih Ai. liatnya? Iya, kalau kalian lihat itu konglomerat kalau apa? Apa sih? Konglomerat apa sih? Konglomerat Bukan. Kalau Bisa jadi itulah pokoknya ya guys, itulah pokoknya ya. Jadi dia harus ikut itu menurut kalian gimana? kacau sih itu sih. Menghalalkan segala cara untuk Kacau bisa sih. masuk ke lingkungan Ngelakuin itu. apa yang orang mau ya, Iya. orang ingin. Sampai Ini bikin aku dia nggak kayak gini, aku nggak kayak gini. Berarti masih standar lah ya, bisa dibilang. Oh berarti ini nggak standar. Ini nggak standar, karena nanti kita akan kasih tunjuk sama Sobat Boom semua yang ada di rumah. Apa sih dampak atau penyebab kenapa orang bisa ngelakuin sampai segitunya? Ngikutin lingkungan sampai segitunya. Gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Yang bahasanya nggak jalan ya? Oh, iya. Nungguin nih. Gimana? Aku tadi udah jawab Tam, aku udah jawab duluan tadi. Kalau menurut aku sih kalau orang yang kayak gitu ya yang nggak apa sih apa namanya Nggak wajar ya? iyalah ya gimana lo kalau memang dia nggak bisa ngelakuin itu jangan paksain dirinya untuk ngelakuin itu. Masalahnya nih anak muda zaman sekarang Kayak di gitu ya? luar sana kayak begitu. Kalian. Mau nggak mau dia harus ngikutin teman-temannya naik BMW dia juga harus berusaha tuh BMW sampai mungkin sampai ngancem bakar rumah biar Buset. dibeliin BMW. iya sih aku pernah dengar Yang kayak gitu. gitu. Nah, terus baju-bajunya harus dari apa? Yang bermerek. Iya, Tren-tren Gucci, lah yang Buset. baru. Balenciaga kayak gitu. Padahal Biasanya BJ cewek-cewek ya. bagus loh, biasanya BJ bagus. BJ tuh bagus. Datang ke BJ tanya ini. Murah-murah, bagus-bagus. Nah gitu. Jadi harus ngikutin. Kayak lihat jam sedikit Keren, Rolex, keren. Relox. Apaan sih? Rolex. Iya, Rolex. Aku nggak tahu lagi. Keren ya. Iya, Rolex keren nih. Harus punya nih. Besoknya ternyata nyuri. Ya Kita kan Allah. nggak tahu kan. betul Terus entah gimana dapetin. Ya menghalalkan segala cara biar ngikutin. Iya. Kalau menurutku sih sama sih kayak Tamaya. ya, Apa sih? iya Ibit sama ya. terus ya Iya. sama terus ya Gak Iya. wajar ya. Nggak wajar banget lah, maksudnya itu udah ini sih, maksudnya aku pikirin sekarang tuh cuma keluarganya gimana orang tua nyari uangnya untuk menuin itu dan segala macamnya, terus gimana nanti dengar omongan-omongan dari anak itu sih yang aku pikirin, lebih kasihan ke lingkungan sekitar dianya sih jadinya. Ya menurut Gitu sih. kalian apa sih yang nyebabin orang tuh bisa sampai segitu ya? Mungkin Menurut kalian karena aja lah. mungkin karena dia nggak punya teman kali ya, Gak punya temen ya. mungkin ya. Jadi Kayak biar iya, dia punya temen iya mungkin bisa jadi. Ya enggak, bukan mungkin, pasti kayak gitu. pasti ya. Pasti karena dia di sekolah nggak ada yang temenin, terus dia lihat temen-temennya yang orang-orang kaya dan beruang dan berduit itu terlihat lebih banyak yang mau teman sama orang kayak gitu, jadi kayak udah ikutin aja lah kayak gitu sih Karena menurutku. gak ada teman. Kalau Hmm. kenapa sih orang bisa sampai segitunya? Ayo bingung kan kau? ih sabar Ya udah sabar banget nih. Minum dulu guys. Nungguin jawaban Tama. kenapa orang bisa kayak gitu ya? Mau kalau friend nggak? Kalau friend. kenapa orang bisa ngelakuin kayak gitu Nah, biasanya nih jawabannya luar biasa guys. Kalau udah lama kayak gini serius. Ini kenapa kita ngundang dia begini? Semangat Iya. ya Tam. Ya Tam. karena kayak gitu ya Iya. Mungkin ini lagi nggak sih? Karena diejek miskin. Iya ya. Kayaknya. Berarti diskriminasi lingkungan. Mungkin bisa jadi. gini kan kayak tadi lah apa namanya dia Terpengaruh. sama Terikat. lingkungan yang kayak gitu. Misalnya contohnya seharusnya dia nggak ya mungkin ya ada dalam dirinya tuh ya sebenarnya dia bodoh amat ya. Cuma karena setiap kali dia ketemu sama orang-orang yang ada di sekitar dia tuh
yang punya kayak gini lah dan dia terasingkan tadi kayak yang Caren bilang tadi, ya terpaksa dia ngikutin kayak tadi lah, kurang lebih lama sama tapi lah. ibit ujung-ujungnya ya. Beda dong. Beda. Bilang Beda. Caren Beda banget, bilang. beda. Nah. Udah beda. Beda pokoknya. Beda nggak? Beda, sama beda. Siap. Beda dong, bukan ibit. Oke. Kan. Nah, ini aku mau kasih tahu kalian ya. Setelah aku searching nih buat Sobat Boom juga, ternyata orang yang mengalami bunglon sosial ini sebenarnya dia tuh lagi ngerasain cemas dan stres sampai di titik itu. Maksudnya? Kenapa dia cemas dan stres? Karena dia terhakimi oleh lingkungan. Contoh. Seperti yang kalian bilang tadi, sebenarnya dia biasa aja, tapi karena terhakimi oleh pendapatan orang, terhakimi oleh apa yang orang pakai, terhakimi oleh judge orang. Karena bisa jadi, karena bisa contoh, biasanya di Jakarta tuh orang pada milih kos-kos yang mahal. Padahal dia nggak punya duit. Nggak sanggup. Padahal dia nggak sanggup. Tapi karena apa? Di pikirannya Jakarta itu ada lingkungan orang-orang yang hedon. Oh berarti sebenarnya dia tuh nggak dihakimi tapi merasa terhakimi. Iya makanya merasa terhakimi tadi. Makanya dia merasa cemas dan stres. Padahal enggak. Sama pemikirannya sendiri. Nah itu kenapa bunglon sosial tuh sebenarnya dampak penyebabnya itu tuh diri kita sendiri. Bukan dampak dan penyebabnya tuh bisa membahayakan. Dari bunglon sosial. Ada konsekuensinya pasti ya. Ada konsekuensinya. Nah terus biasanya orang yang bunglon sosial ini dia itu punya hubungan pertemanan tuh dangkal. Hubungan apapun itu deh. Gak hanya pertemanan, lingkungan keluarga juga kalau dia berubah-berubah di dalam keluarga. Contoh di keluarga bapaknya A, di keluarga ibunya B. Beda-beda gitu kan. Jadi hubungannya dangkal. Karena apa? Dia gak bisa jadi dirinya sendiri. Jadi membatasi. Jadi dia untuk terbuka sama orang-orang di sekitarnya pun gak bisa. Jadi orang pun gak bisa terbuka juga sama dia. Gitu. Makanya hubungannya cuma sebatas tahu aja tapi nggak kenal. Karena orangnya beda-beda. Setiap masuk ke lingkungan baru beda-beda. Nah terus lagi nih buat Sobat Boom juga ya. Orang yang bunglon sosial itu dia tuh bisa sampai lelah secara emosional. Karena harus memenuhi ekspektasi lingkungan. Gitu. Coba aku tanya, Carin, kamu ngerasa hal kayak gitu nggak? Yang pertama apa ya? Yang pertama kecemasan sama stres. Kecemasan sama stres mungkin gak terlalu, tapi kalau capek secara emosional iya. Capek secara emosional, jujur ya, menurut ilmu psikologi, emosi, kelelahan emosional tuh bahkan lebih berbahaya daripada kecemasan sama stres. Wow. Permisi ya. Saya kayak harus serius. Jadi emang sekasian itu untuk orang-orang yang kasihan banget ya. bunglon sosial. Sekasian itu. Yep. Ini aku serius, boleh gak? Aku curiga mamaku nonton, terus aku cari kenapa kok jauh kayak gitu. Bapak enggak? Bapak enggak ada, bapakku udah gak ada, tolong jangan dibahas-bahas. Mama. Tolong ya, mama yang nonton ini. Oh ya, sama tahu nonton ya kan? Di bawah ini ya, hubungi. Wow. Tolong. Buat Sobat Boom yang tahu namanya Anggir Pratama Panjaitan. Nah, buat aja tuh tulisan. Lapak ini ya. Tama tau gak? Tanpa kamu tahu Tama, kami sudah mengundang mamamu Tama. Please welcome. Bukan acara itu. Bukan acara itu. Mohon maaf, beda. Ini bukan acara kejutan. Mohon maaf. Oke ya. Mohon maaf nih. Mohon maaf banget. Tapi semoga aja ya. Semoga. Enggak dong. Siapa namanya kasih tahu? Nama ibunya? Enggak usah. Tulis di komen. Nanti di komen ya. Oke. Berarti relate ya apa yang dirasain sama bunglon sosial tadi sama yang dirasain sama Carin. Tapi pernah nggak ngerasain itu juga? Waktu di lingkungan, kan tadi kan merasa tertolak. Tadi aku ada tanya kan, ngerasa ditolak sama lingkungan. Tuh, terus tadi ada yang bilang pernah, ya kan? Kalian pernah bilang pernah gitu kan? Iya. Bilang apa tadi? Jawab apa? Ingat nggak? Masih? Yang mana? Ditolak sama lingkungan. Tadi kan aku ada tanya, pernah nggak ngerasa ditolak sama lingkungan? Sama aku atau sama Carin? Sama kalian. Enggak, dia tanya sama penonton, pernah nggak? Sama kita lah Tama. Iya lupa. Iya jawab aja, pernah nggak? Ditolak? Merasa ditolak sama lingkungan? Pernah dong. Nah berarti pernah. Mereka berdua kan kalian
kalian berdua kan pernah ngerasa ditolak sama lingkungan. Berarti pernah lah ngerasain yang tadi tuh ya, cemas, stres, bahkan sampai lelah secara emosional. Nah, ini aku mau, ya pasti kalian udah tahu lah ya, sebenarnya hubungan sosial tuh nggak baik gitu buat dilakuin sama kita, apalagi kita sebagai umat percaya, umat Kristen ya, seharusnya kita tahu gitu kalau sebenarnya nggak harus ikut-ikutan. Bakal baik sih konsekuensi. Iya. Ya kan ya, contohnya itu, contoh seandainya gini, kita bergaul nih sama orang yang di sini nih, kayak sifat kita itu baik lah, kita itu periang, yang dilihat itu kita periang, kita tuh kalau ngomong itu baik sama mereka. Nah, sementara kita itu di pergaulan yang sana itu apa namanya? Toksik. Nah, barbar lah istilah. Nah, sementara ya? tanpa kita apa namanya? Tanpa kita nggak bisa apa? Sadari. Seandainya nih, contohnya ini, waktu kita ketemu nih, kumpulan kita ini ketemu sama kumpulan yang apa? Yang satu kumpulan kita, ketemu. Kaget gitu ya? Nah, lihat kita di sini nih, baik. Loh, kok gitu? Kok si Tama di kumpulan itu jadi periang kayak gini. Sementara di situ, nah waktu kita kembali ke situ tuh, ke kumpulan kita yang kita toksik barbar. Loh, kemarin kau kayak gini di sini nih apa namanya? Di tongkrongan sana kok gitu, kok gini di sini kok gini. Nah, jadi kayak satu posisi apa namanya? Penilaian seseorang yang jadi penilaian. Berubah. Nah, jadi tapi tau gak, aku pernah kayak gitu, tahu ngerasain kayak gitu. Tapi sama dia diri dia sendiri. Tapi nggak ketemu karena beda tempat. Maksudnya aku pernah. Sadar sendiri. Iya, jadi pernah nih. Aku misalnya main sama si A, terus aku ikutin gayanya si A. Nah, terus waktu aku main sama temanku satu, yang udah ya maksudnya kami udah deket lah. Puji Tuhannya aku ketemu sama temen yang emang udah kenal aku, bukan karena aku harus nyamain warna. Nah, waktu aku main sama dia, sama temanku yang udah lama ini, kebawa lah cara aku bermain sama yang satunya. Nah. Tapi aku yang rasa, kok aku jadi kayak gini main sama, maksudnya nggak nyaman karena ya nggak aku banget. Kok aku jadi kayak ikut-ikutan ini ya. Jadi aku nggak tahu ya teman-teman yang sebenarnya masih ada di fase ini kalian juga ngerasain atau enggak. Tapi aku secara sendiri aku nyadar, maksudnya kayak ini bukan aku banget. Aku ya aku nggak kayak gini sebenarnya. Itu pasti ada satu lingkungan sih menurutku yang tahu kita padanya. Terus waktu kita jadi orang lain itu pasti kayak aneh, ya, kayak kok aku kayak gini, pasti kayak gitu sih, karena aku pernah ngerasain kayak gitu. Berarti gitu sadar sendiri tanpa harus disadari orang. Sebenarnya sih harusnya. Gitu. Jadi menurut kalian nih, karena kita udah tahu tadi ya dampaknya, penyebabnya kenapa orang bisa jadi bunglon sosial ini. Bahkan kalian sendiri juga pernah ngerasain hal itu, masuk ke dalam fase itu. Menurut kalian gimana sih cara yang, menurut kalian dulu ya, cara yang biar orang sobat-sobat bom yang di rumah juga, kenapa pegang ini mulu? Ini jimat guys. Udah copot. Apa tadi? Solusi. Gimana cara kalian biar sobat-sobat boom di rumah tuh nggak jadi bunglon sosial kayak gini, berubah ngikutin lingkungan yang padahal bukan mereka banget tapi mereka harus masuk, itu gimana? Atau gini, harus nggak ngelakuin bunglon sosial? Harus nggak dulu? Dari setelah pembahasan dampak segala macam tadi, harus nggak jadi bunglon sosial? Enggak. Siapa dulu nih? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Enggak. Iya. Jadi sobat boom di rumah udah tahu ya, kalau kita nggak boleh jadi bunglon sosial. Nah, oleh sebab itu, cara menurut kalian nih, cara yang terbaik buat sobat boom yang ada di rumah gimana? Biar kita tuh nggak jadi bunglon sosial. Kayaknya satu sih jawabannya ya, nggak mungkin beda nih, karena tadi bilang enggak kan? Ya jadi diri sendiri dong. Nggak mungkin ya, jangan paksain contohnya apa namanya? Jangan paksain karakter kita itu berbeda. Ya udah, contohnya kalau memang kita orangnya, contohnya kita orangnya itu sanguin. Ya udah, mau kita mau bergaul di mana ya tunjukin. Jangan seolah-olah maksain diri untuk kita jadi orang yang apa nih melankolis, jangan. Karena ya pasti ada dampak sama kita dan pasti ada dampak buruk sulit sendiri sama kita kan, karena kita loh, aku di sini kayak gini nih, aku di sini kayak gini, ya kita sulit. Contohnya gini, kita mau emosi, kita di kumpulan ini sering emosi. Nah, dengan kata-kata mereka, dengan bercanda, dengan apa namanya, omongan-omongan atau diskusi tentang apa yang diapai lah di kelompok itu. Sementara kita dengar hal yang sama di kelompok itu,
kita nggak bisa contohnya ini Ya, nggak bisa kamu diomongin lah sama aku iya. di kumpulan ini, kamu diomongin, kamu bisa diam, kamu maksain dirimu diam, sementara dirimu kalau diomongin Marah, nggak terima. kamu diam. Wow, kita Itu tuh kan, bakal lebih sakitnya. wow, kita mau marah, Wow. dalam hati, kita mau marah tapi Biasa aja. Woi, tolong ini tolong. apa namanya, Jangan jadi dia host lagi tolong. kita mau marah kan, tapi karena orang yang ada di kumpulan kita udah kenal kita tuh sabar, ya jadi kita maksa sabar. Enggak tahu lagunya. Sabar. Ya, begitulah. Random banget. Iya. Setelah ini akan ada lagu baru dari Wow. Tama. Tahan tunggu dan saksikan sabar. Iya, benar. Berarti jadi diri sendiri ya. Iya. Kalau ada lagi yang beda deh. Yang Banyak kan mau berapa? agen solusi. Solusi. Menurut pengalaman asik. Bener tadi jadi diri sendiri itu satu. Tapi kan supaya kita bisa jadi diri sendiri, caranya cuma satu juga. Ya kenalin siapa yang cipta kita lah. Gimana kita bisa mengenal diri kita sendiri kalau kita nggak kenal siapa sih yang nyiptain kita. Terus caranya supaya kita kenal yang ciptain kita gimana? Ada firman, men. Nah ini nih yang sebenarnya menolong aku secara pribadi sih. Maksudnya aku juga, puji Tuhan aku punya keluarga yang hamba Tuhan ya, mamaku hamba Tuhan. Aku cerita sama mamaku cuma bilang, kok udah bertobat gak sih kak? Dia cuma bilang kayak gitu doang. Itu jelek sih. Kok udah bertobat gak sih kak? Itu jelek. Karena harusnya ya orang yang kenal Tuhan, yang udah terima Tuhan, dia gak kayak gitu loh. Dia udah kenal Tuhan ya, terus untuk apa dia harus mikirin orang-orang di sekitarnya, untuk apa dia harus ngikutin warna orang-orang sekitarnya. Kalau misalnya dia sudah kenal Tuhan, pasti bakal beda gitu dari orang-orang sekitar. Dia pasti punya keunikannya sendiri, dan setiap orang punya keunikannya sendiri, tapi emang ada beberapa orang yang nggak mau untuk ngeliatin keunikannya karena menurut dia Dan nggak mau cari tahu juga. iya, karena menurut dia ya yang sana lebih ini, aku ikut aja yang sana kan kayak gitu. Jadi menurut aku itu sih yang penting. Dan firman tuh baca Mazmur, baca Amsal, dan baca kitab-kitab yang lain tuh banyak banget kayak kita tuh udah mau jatuh tapi kayak Tuhan tahan gitu loh. Nah itu yang ini banget sih, yang menolong aku banget. Dan sadarin sih kalau menyadari kalau misalnya nggak disuka sama orang tuh nggak apa-apa sih sebenarnya. Kayak orang nggak mau suka, entah orang gimana berpendapat samamu, ya nggak apa-apa gitu. Dan sebenarnya penting banget punya keluarga yang support. Benar. Itu penting banget. Aku kemanapun aku pergi pasti aku bakal balik ke rumah. Maksudnya aku bersyukur aku punya mama, punya adik yang mereka tuh bakal terima aku apa adanya. Mau bersyukur kalau punya rumah. Mau tau fun fact gak? Aku gak punya rumah cuy, kami ngontrak. Sebab itu rumah dinas. Wow. Rumah pribadi banget ini. Iya kan, fun fact banget kan. Jangan yang ini dikat aja mohon. Takutnya mama saya nonton ya, tolong. Iya aku kayak itu sih. Pokoknya perlu untuk jadi diri sendiri ke orang-orang terdekat. Maksudnya kalau menurutku menuhin jadi diri sendiri tapi tidak membatasi diri untuk nggak berkembang. Yes. Maksudnya kayak kamu tetap jadi dirimu sendiri tapi kamu juga berkembang untuk ngilangin hal-hal burukmu. Itu penting sih. Dan harus punya orang dekat, harus paling nggak 1 atau 2 orang, karena supaya ada tempatmu berpulang gitu loh. Ya tentu pasti berpulang ke Tuhan, tapi kamu harus punya lingkungan yang ngerti diri kita sendiri. yang ngerti diri kita. Betul. Kalau misalnya kata dia hanya bilang kalau semuanya hanya tahu tapi apa tadi apa. hubungan yang dangkal ya. Iya. Iya, kalau pertemanan yang dangkal mulu ya kamu mati sih menurutku sih. Maksudnya kayak ya Akan merasa sendiri. iya, dan itu menurutku menyedihkan sih. Jadi banget ya makanya Kalau kalian maksudnya buat sobat Boom ya, kalau kalian di posisi itu, di posisi di mana nggak ada nih orang yang sedekat dan sekenal itu sama kalian, apa sih yang dipikirkan sama kalian di saat kalian punya posisi itu? Nggak ada orang yang kenal sama kalian sama sekali, cuma tahu dan terima kalian akibat casing kalian doang. Iya. Jadi penting sih buat terbuka sih sama orang. Maksudnya kayak kalau mau nangis, kalau mau marah, kalau mau seneng. Maksudnya nggak perlu yang kayak aku nggak mau marah biar, nah iya aku tuh sering kayak gitu kan, nggak mau marah biar nggak dijauhin sama teman. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita nggak marah, orang nggak akan tahu sebenarnya kita suka nggak sih sama hal itu. Jadi sebenarnya penting tadi yang Tama bilang, jadi diri sendiri, terus kenal sama pencipta kita, itu penting sih. Itu sih menurutku. Oke, bagus, keren banget solusi dari mereka buat kalian sobat Boom yang bisa kalian lakuin secara praktis ya. Jadi diri sendiri, kenali siapa Tuhan kalian. Pasti akan timbul juga pertanyaan waktu mamanya Carin bilang, kalian tuh udah bertobat belum sih?
kita ini udah bertobat belum sih Sobat Boom gitu. Kalau kalian merasa kalian masih di fase itu ngikutin lingkungan, please get out dari situ, pergi dari situ sekarang, berangkat, cari siapa Tuhan kalian, cari kenali dia lebih dalam. Gitu. Aku akan kasih satu ayat firman Tuhan buat jadi penguat kita ya, sama-sama dan buat Sobat Boom juga. Nah ayat ini yang pastinya salah satu ayat yang memberkati aku juga secara pribadi untuk membahas topik tentang bunglon sosial itu dari kitab Roma 12 ayat 2. Teman-teman Sobat Boom juga bisa buka melalui HP kalian atau bisa juga Alkitab kalian buka, kalian tandain. Di situ tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini dipertegas di kalimat yang terakhir. Sebenarnya kehendak Tuhan tuh sudah sempurna dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi kitanya saja yang masih ingin menyerupai dunia ini. Nah, ayat firman Tuhan ini sebenarnya memberkati kita sekali. Untuk biar kita lepas dari bunglon sosial ini. Gak baik buat kita. Secara pengalaman pribadi kita pasti punya masing-masing gimana kita harus diterima di lingkungan. Tapi kali ini, untuk pembahasan kali ini kita sepakat ya bahwa bunglon sosial itu gak baik buat dilakukan. Statement dari kalian dong, setelah lihat ayat tadi, buat Sobat Boom yang ada di rumah. Statement kalian tentang bunglon sosial ini. Fun fact, tadi aku udah suruh mereka untuk menyiapkan statement di video ini. Jadi kalau mereka sampai tidak membuatnya, parah sekali. Silakan Pak. Singkat saja, Ya, Tam. singkat saja. Ayo Kak Tam. Ayo Kak Tam. Bentar dulu dong. Oke. Wow. Kan jangan lupa ikut KPS ya. Tipis-tipis. Loh. Nanti kalau misalkan ada lihat ini, ya ini. Tam. Ayo Tam. BA nih sebagai BA. Wah, sebagai BA. Apa ya? Ya udah cari dulu aja deh. Aduh aku lagi mikir. Wah parah, mereka belum menyiapkan statement di akhir video ini guys. Padahal tadi udah di briefing. Apa? Apa nih? Singkat saja. Aduh apa ya? Ayo. Aku ini sih mungkin. Apa? Buat teman-teman yang lagi di fase ini. Tadi kan udah dikasih tahu solusinya kan. Ya adalah. Penting untuk kita tahu tujuan Tuhan di hidup kita itu apa sih. Supaya hidup kita terarah. Kalau misalnya kita nggak tahu kita siapa, kita nggak tahu yang punya kita siapa, yang miliki kita siapa, dan pasti kita nggak tahu arah kita mau kemana nih. Tapi kalau misalnya kita udah pelan-pelan kenal siapa yang punya kita, siapa sih yang pemilik kita nih siapa, terus kita udah tahu kita ini siapa, terus kita tahu arah kita, pasti aku yakin banget cara kita berpikir pasti berubah. Kayak tadi Roma kan, Roma 12 ayat 2. Pasti kita tuh body kita diperbarui dan segala macamnya. Pasti aku suka sama WWJD, tau nggak? WWJD. What would Jesus do? Jadi pasti tingkah laku kita itu dikontrol sama gimana sih? Kalau Tuhan ada di posisi kita, apa sih yang bakal Tuhan lakuin? Pasti kayak gitu. Kalau misalnya udah tahu arahnya kita, Tuhan mau bawa kita kemana? Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita? Itu sih menurutku. Buat teman-teman yang bunglon sosial ini, dan udah ditekanin berkali-kali sama Anya, kalau bunglon sosial itu sebenarnya ya emang nggak bagus untuk kita terapin dalam hidup kita dalam berbaur gitu sih menurutku. Udah dapat referensi. Oke. Untuk ya untuk teman-teman ya yang yang tercemplung lah dalam nyungsep tercemplung yang masuk ke dalam kategori kamus baru bunglon sosial itu ya. Kalau saya itu ayolah jadilah diri sendiri. Oke? Karena Tuhan udah membuat karaktermu sesuai dengan apa yang diinginkan Dia. Jadi jangan seolah-olah kamu ingin teman-temanmu itu mau berubah, mau jadi karakter yang diinginkan seseorang. Ya pasti ada dampak yang akan teman-teman alami. Jadi untuk pesan ya atau saran lah dari saya, dari aku lah Tama. Pesan. Nah untuk teman-teman ya jadilah diri sendiri karena Tuhan udah menentukan siapa dirimu dan apa yang sudah ditentukan Tuhan tidak pernah dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk dirimu sendiri. Nah, itu sih. Keren. Wow.
Apa sih? Singkat saja. Oke. Kalau dari aku, dirimu itu kehendak dirinya. Wow. Dan dirimu Wow. Para perasa nih kayaknya. Enggak. Enggak, bilang enggak ke aku. Enggak. Iya berarti enggak. dirimu bukan kehendak, bukan dirimu adalah, kan jadi lupa. Dirimu kehendaknya. Dirimu adalah kehendaknya. Benar. Ya. Keren. Dan dirimu bukan kehendak orang lain. Keren. Nyanya N-nya besar. Apa tuh? Itu tertuju pada Tama. Bukan enggak. Oh, Tuhan ya. Oh, Lord Tama. Enggak Oke, dong, enggak, kepada enggak, Tuhan. Tuhan. Gitu. Tuhan, ya. Jadi nggak penting orang lain itu guys. Yang penting kehendak dia yang kamu kejar. Ya. Oke, sekian panjang, lebar, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Yes. Sudah kita bahas tentang perbunglonan ini. Perbunglonan. Perbunglonan ini. Rencananya minggu depan bahas tentang kuda ya? Iya, kuda sosial bisa jadi. Ya, orangnya paling cepet aja tuh. Biasanya sanguin kayak gitu. Iya, sanguin. Oh, berarti kita bahas tentang sanguin. Bisa. Aduh, tersingkir kan sama melankolis flek dan kolerik ini ya. Jadi bahas hewan. Nanti kali ini boom jadi lapak perbinatangan. Bisa. Enggak dong. Boleh. Enggak. Oke, terima kasih buat kalian berdua yang sama-sama. bintang tamu yang sangat luar biasa. Wow. Biarlah pembahasan ini bisa mengubah bukan hanya sobat boom yang ada di rumah, tapi buat diri kita sendiri. Amin. Memperingati Amin. diri kita sendiri juga untuk stop jadi bunglon sosial. Nah, thank you buat teman-teman sobat boom yang ada di rumah. Belum. Nanti. Oh, Sabar. iya. Apa-apa dia mau ngapain? Udah. Dadah. Sabar belum ya. Thank you buat teman-teman sobat boom yang ada di rumah yang udah nyaksiin dan juga pantengin video kita pada hari ini. Dan pastinya biarlah pembahasan kita ini bisa jadi berkat buat kalian semua yang ada di rumah. Amin. Kalian juga bisa lepas dan keluar dari fase bunglon Pasti. sosial. Jadi diri sendiri seperti apa yang kata mereka dan cari siapa Tuhan kalian. Jangan lupa ya terus nonton video Boom yang pastinya akan menampilkan setiap topik-topik hangat seputar anak muda. Wow. Yaitu di mana? Di Facebook. Apa tuh? Translate. Apa? Facebook. Facebook YPPIIB Sumbangsel STTE dan YouTube kita di YPPIIB STTE tiap hari apa? Minggu. Oh iya. Baca aja tuh. Oke. Tiap hari Tolong Minggu, baca dong. Jam 8 waktu Indonesia Barat. So, thank you buat kalian semua. Tapi sebelum menutup kita sudah buka dengan doa. Tak lupa juga kita menutup dengan doa. Silakan. Oh, aku ya? Kita tutup dengan Ya, mari kita berdoa. Dan kami sangat mengucap syukur karena malam hari ini ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali berkumpul di tempat ini membahas beberapa topik-topik yang ada yang mungkin saat ini teman-teman di rumah alami, bahkan kami sendiri alami. Kami bersyukur Tuhan ada begitu banyak hal yang boleh kami bahas, ada begitu banyak hal yang akhirnya kami boleh mengerti bahwa kami harus menjadi diri kami sendiri. Dan Tuhan ajarkan kami untuk terus-menerus dekat denganmu, terus-menerus ada kerinduan gerakan hati kami untuk terus bisa dan mau untuk dekat denganmu Tuhan. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami sering mengecewakan hatimu, kami sering jauh dari Engkau, tapi kali ini Bapa, kami mau belajar untuk terus bergantung dan terus terikat denganmu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, mari Kau memberkati setiap kami, teman-teman yang di rumah, bahkan kami sendiri, mari Kau memberkati kami. Berkati Boom juga Tuhan, agar kiranya program ini bisa Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu dan banyak orang yang dimenangkan di luar sana. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. See you in the next video. Dadah nih. Oh. Iya, dadah. Oke, salam.